Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan bahas tentang momentum transport. Setelah kita bahas di perkuliahan awal bahwa dalam fenomena mata kuliah fenomena transport ini ada 3 perpindahan utama yang akan dibahas, yaitu perpindahan momentum, perpindahan panas atau energi, dan perpindahan massa. Untuk video kali ini saya akan fokus bahas tentang perpindahan momentum. Apa saja yang akan dibahas? Nanti saya akan bahas tentang klasifikasi aliran fluida, hukum Newton tentang viskositas, fluida Newtonian, fluida non-Newtonian, viskositas gas, viskositas liquid, momentum balance, aliran fluida antara dua plat sejajar, aliran fluida pada bidang miring, aliran fluida pada tube silinder vertikal, aliran fluida pada bola pelejar. Untuk klasifikasi aliran fluida, sebenarnya ada beberapa, tapi saya fokus membahas tentang aliran laminer dan aliran turbulen. Seperti kita ketahui bahwa aliran laminer itu aliran atau fluida yang bergerak melalui atau mengikuti jalur arah alirnya. Sedangkan turbulen, dia bergerak ke berbagai arah dan meninggalkan arah alirnya. Arah alir ini nanti akan menghasilkan namanya velocity atau kecepatan dari fluidanya. Nah, dari kecepatan fluidanya itu kita bisa melihat profil velocity-nya, profil dari kecepatannya. Untuk aliran laminer, profil kecepatannya kurang lebih seperti ini. Kenapa seperti ini? Karena aliran fluida yang dekat dengan dinding-dinding pipa itu hampir kecenderungan memiliki nilai velocity yang kecil atau hampir 0, sedangkan di bagian tengah dia cukup tinggi, sehingga profil velocity atau profil kecepatannya kurang lebih seperti ini. Sedangkan untuk aliran turbulen, dia kecepatannya di setiap bagian pipanya ini kecenderungan hampir sama, sehingga bentuk atau profil kecepatannya hampir rata seperti ini. Seperti itu, cukup jelas ya? Oke, bagaimana menentukan dia termasuk aliran laminer kah atau aliran turbulen kah? Osborne Reynolds pada tahun 1883 melakukan penelitian bahwa perkalian densitas, kecepatan, diameter dibagi viskositas itu akan menghasilkan bilangan Reynolds, di mana bilangan Reynolds ini merupakan bilangan yang tidak bersatuan. Jadi jika kalian coba-coba, jadi densitas satuannya apa, V satuannya apa, D satuannya apa, per mu satuannya apa, itu tidak akan memiliki satuan. Reynolds menyebutkan bahwa nilai Reynolds number yang kurang dari 2100 itu termasuk aliran laminer, sedangkan jika lebih dari 2100 itu termasuknya aliran turbulen, seperti itu. Oke, sekarang kita bahas ke hukum Newton tentang viskositas. Jadi, jika kita lihat di sini ada 2 plat sejajar yang plat atasnya diberikan gaya dan nanti digerakkan, yang di dalamnya ada fluida yang bergerak dengan jarak Y, ini ada sumbu X dan sumbu Y. Nanti jika gaya yang diberikan ini dibandingkan atau dibagi dengan luas permukaan dari platnya itu, dia akan sebanding dengan V per Y. Oke. Nah, fluida yang bergerak tadi itu akan menghasilkan velocity V, ini velocity X karena dia mengikuti sumbu X arah alirannya. Oke. V per Y ini jika kita plot ke suatu grafik itu akan menghasilkan garis lurus dengan kemiringan tertentu. Kemiringan inilah yang dinamakan dengan viskositasnya. F per A tadi perbandingan dari gaya yang diberikan terhadap luas permukaan itu kita ganti dengan tau X. Tau X ini adalah tegangan gesernya. Sedangkan V per Y-nya tadi kita ganti dengan min dVx per dy. Oke, ini gambarannya. Jika kalian punya 2 plat yang sejajar, terus bagian atasnya diberikan gaya dengan jarak Y atau
L, tapi biasanya jaraknya adalah Y, kurang lebih seperti ini gambarannya. Nah, bahwa tadi F per A itu akan, jika diplotkan V per Y-nya akan menghasilkan kemiringan, di mana kemiringan itu adalah viskositasnya. Nah, tadi bahwa F per A kita ganti dengan tau Yx, V per Y kita ganti dengan min dVx per dy. Itulah yang kita sebut dengan hukum Newton pada viskositas. Dengan tau X-nya adalah tegangan geser, min mu-nya adalah viskositas, dVx-nya adalah velocity, dy-nya adalah jarak antara dua plat itu. Seperti itu. Oke, ini mekanismenya seperti apa? Jadi misalnya ada dua plat di sini dengan jarak Y, awalnya bentuknya seperti ini, pada T yang kurang dari 0, jadi dia fluidanya belum bergerak. Saat T sama dengan R hampir digerakkan, jadi kalau yang ini gambarannya adalah plat yang bawah yang digerakkan. Saat plat bawah mulai digerakkan pada T0, itu mulai hampir ada kecepatan yang terbentuk di sini. Nah, untuk small t atau T yang masih awal-awal itu masih menghasilkan aliran yang unsteady. Nah, tapi sudah menghasilkan velocity yang merupakan fungsi dari Y dan waktu, itu karena arahnya ke arah X, jadi velocity X. Nah, seperti itu. Nah, sedangkan untuk large T atau T yang sudah selanjutnya itu menghasilkan aliran yang steady, sehingga menghasilkan velocity X yang fungsinya hanya terhadap Y. Seperti itu. Semoga cukup jelas ya. Oke. Nah, ini ada contoh, jadi dua plat dengan jarak 0,05. Jadi di situ ada oil yang mengalir dengan viskositasnya 0,2 PAS. Jika bagian bawahnya dibiarkan diam, bagian atasnya diberikan gaya sehingga dia bisa bergerak. Kecepatannya 0,5 meter per sekon, hitunglah tegangan gesernya. Nah, kalian boleh pause dulu, kalian coba-coba sendiri. Nanti setelah ini akan saya bahas apakah sama hasilnya dengan hasil kalian atau tidak. Oke, sudah dikerjakan. Nah, ini hasilnya. Jangan lupa bahwa di perkuliahan fenomena transport ini dan dimanapun perhitungan itu bahwa satuannya harus sama. Jika memang kalian satuannya CGS, semua harus CGS, cm, gram, second. Atau KGS, kilogram, kilogram gram second, itu kalian HMS, kilogram meter second, kalian itu harus meter kilogram second, mohon maaf, itu harus ubah semua dari itu. Ini kan velocity-nya meter per second nih, kita ubah yang ininya karena masih centimeter, kita ubah menjadi meter, terus PHS-nya juga kita ubah menjadi kilogram meter per second. Nanti kalian hitung X-nya adalah min mu dVx per dy. Tadi mu-nya adalah 0,2, dVx dy-nya tadi udah dihitung 9/10⁴, hasilnya adalah min 2000 Newton per meter kuadrat. Semoga sama ya dengan hasil yang kalian buat. Oke, tadi setelah kita tahu tentang hukum Newton tentang viskositas, itu kita ketahui bahwa ada yang namanya fluida Newtonian, yaitu fluida yang mengikuti hukum Newton. Semua fluida yang mengikuti hukum Newton kita sebut fluida Newtonian, di mana di harga mu-nya itu tetap untuk temperatur tertentu. Nah, jika fluida yang tidak mengikuti hukum Newton itu disebut fluida non-Newtonian. Itu ada beberapa model, ada Bingham model, ada Oswald de Weil model, ada Eyring model, Ellis model, Rainer Philipov model, dan lain sebagainya. Itu viskositasnya itu tergantung pada tekanan, suhu, atau faktor-faktor lainnya. Jadi viskositasnya itu bisa berubah-ubah. Contoh, misalnya ublek, ini slime, pasta, aspal. Jika kalian pernah bikin ublek itu biasanya tapioka atau maizena yang ditambahkan dengan air. Jika kalian beri tekanan yang kecil, dia cenderung akan viskositasnya kecil dan cenderung cair. Sedangkan jika kita berikan tekanan yang besar, ublek ini akan berubah menjadi berubah viskositasnya sangat besar, bahkan dia cenderung mirip solid seperti itu. Nah, jika kita lihat di sini di grafik ini, untuk fluida Newtonian itu ada perbandingan lurus antara tegangan geser dan dV per dy. Ini du juga bisa, du sama aja dengan
kecepatan. Ada yang nyebut DU, ada yang nyebut dV. Seperti itu. Jadi perbandingannya berbanding lurus, jadi menghasilkan garis lurus di sini itu fluida Newtonian. Tapi ada yang namanya Bingham plastik, ada pseudoplastik, ada dilatan, seperti itu. Jadi dia tergantung pada tekanan yang diberikan atau temperatur yang diberikan, viskositasnya berbeda-beda. Seperti itu ya. Oke, terus apa sih viskositas itu? Viskositas merupakan resistensi suatu fluida untuk mengalir. Jadi seperti ini. Ada fluida yang mudah mengalir. Ada fluida yang untuk mengalir itu dia butuh waktu dan butuh tekanan tertentu. Nah, itulah yang namanya dengan viskositas. Viskositas ada dua macam, ada yang nama viskositas dinamik yang biasanya memang kita pakai di sini karena viskositas dinamik ini tidak tergantung pada berat jenisnya. Ada lagi yang namanya viskositas kinematik, itu rumusnya biasanya adalah V kecil itu sama dengan mu per rho, di mana viskositas kinematik ini viskositasnya tergantung kepada berat jenis dari fluidanya itu sendiri. Oke, terus apa sih yang mempengaruhi viskositas? Jadi untuk fluida Newtonian biasanya utamanya yang mempengaruhi dari viskositasnya itu adalah temperatur dan tekanan seperti itu. Oke, setelah kita bahas tentang viskositas, saya akan bahas tentang viskositas dari gas. Nah, untuk viskositas gas nanti akan ada kecepatan rata-rata gas yang mengalir itu V rata-rata, V garis atas ini itu sama dengan rumusnya akar dari 8 Kb kali T per Pm, di mana Kb-nya adalah konstan Boltzmann, T-nya adalah temperatur. Nah, ada lagi formula Chapman and Scott, di mana viskositas sama dengan 2,6693 kali 10 pangkat 5 akar MT per 2 kuadrat kali omega. Ini biasa dibulatkan juga 2,7. Ada juga yang membulatkan 2,7. Di mana M adalah berat atom, T-nya adalah temperatur dalam Kelvin, D-nya adalah jarak dalam satuannya Armstrong, bilangan Avogadro, terus omeganya adalah collision integral. Nah, ini ada contoh, coba kalian kerjakan. Hitung viskositas dari hidrogen pada 1 atmosfer dan temperaturnya ada 2000 derajat Fahrenheit atau 1364 Kelvin. Nah, ini ada datanya. Coba kalian pause dulu, coba sekitar 5 menit kalian coret. Nah, terus habis itu nanti saya akan bahas apakah hasilnya sama atau beda. Gimana? Sudah mengerjakan? Nah, kurang lebih seperti ini. Di sini ada data tadi itu adalah energi itu adalah ada energi per Kb-nya itu adalah konstanta Boltzmann. Untuk hidrogen H2 itu ada nilainya 38. Untuk To-nya itu hasilnya adalah 2915. Oke. Nah, di sini kita akan dapatkan kurang lebih nilai omeganya adalah 0,69. Terus tadi rumus viskositas adalah 2,6693 kali 10 pangkat min 5 dan seterusnya. Kita pakai rumus ini akhirnya menghasilkan nilai viskositas 2,48 kali 10 pangkat min 4 poise. Seperti itu ya. Oke, selanjutnya ada viskositas gas mixture, gas paduan, gas gabungan. Kalau tadi kan hanya hidrogen aja. Gimana nih kalau ada hidrogen, ternyata ada CO2, ada O2, hitungannya seperti apa? Jadi ada viskositas mixing di sini, viskositas mixture. Jadi rumusnya adalah fraksi mol dari gasnya itu dikali viskositasnya. Ini fraksi mol dari gas yang lain dikali Pi. Nah, Pi itu adalah potensial energi yang terjadi. Ada yang namanya formula Wilke, di mana rumusnya adalah Pij, misalnya ini gasnya adalah gas I dan gas C, sama dengan 1 per akar 8, dan seterusnya rumusnya seperti ini. Nah, biar lebih terbayang, kalian bisa coba kerjakan hitung viskositas mixture dari
gas hidrogen dan CO2 pada 300 derajat Celcius dengan data seperti ini. Coba bisa kalian kerjakan dulu, habis itu nanti dilanjutkan di play. Oke, jika sudah kerjakan, nah kurang lebih gambarannya seperti ini. Ini untuk menghitung ininya dulu ya, masing-masing dari pi-nya antara H2 dan CO2, terus nanti dicari pi dari CO2 dan H2, nilainya seperti ini. Terus tadi dicari viscous mixture-nya pakai fraksi mol dari masing-masing gasnya. Nanti didapatkanlah rumus atau persamaan seperti ini. Nanti kita tinggal ketahuin kalau misal fraksi mol XH2-nya sekian, nanti dapat deh viskositas mixernya berapa, seperti itu. Oke, itu kan tadi viskositas gas ya. Sekarang ada viskositas dari liquid. Untuk orang metalurgi ini juga pasti banyak dibahas karena kita nanti akan bahas misalnya viskositas dari slag, viskositas dari baja cair seperti apa gitu ya. Nah, di sini ada rumus N bintang sama dengan atau mu bintang atau viskositas bintang itu merupakan fungsi dari temperatur bintang dan volume bintang. Di mana bintang ini adalah penurunan atau jadi misal tadinya viskositasnya adalah X dan bintang ini adalah dia menurun dari X seperti itu. Rumusnya ini terus temperaturnya ini dengan K-nya ada konstanta Boltzmann terus seperti ini. Nah, ini ada energi parameter per konstanta Boltzmann itu sama dengan 5,2 dikali temperatur meltingnya dia dalam Kelvin. Do adalah jarak antar atom, adalah parameter energi, M berat atom, R adalah ketetapan gas, K adalah konstanta Boltzmann, N ini mana ya? Ini N kecil ini adalah nomor atom per unit volume. Nanti ada data untuk beberapa logam, do-nya berapa, per KB-nya berapa. Ini juga ada data 1 per T bintang, N bintang, V kuadrat bintang. Ada data yang sudah ditemukan oleh para peneliti. Grafiknya kurang lebih seperti ini. Jadi nanti kalian hitung 1 per T-nya berapa. Pada ini didapatkanlah hasil tertentu. Seperti itu. Nah, biar lebih terbayang, ada contoh lain. Hitung viskositas dari titanium cair pada temperatur 1850 derajat dengan rumus dengan datanya temperatur meltingnya 1800 derajat Celcius, M-nya 47,9, specific gravity-nya 4,5 dan do atau jaraknya itu 2,89 Armstrong. Jadi kalian bisa cari dulu per KB-nya. Tadi rumusnya adalah 5,2 kali temperatur melting. Ini ditambahkan 273 menjadi 2073. Dapatkanlah 10,780. Terus untuk bintang-bintangnya ini itu sama dengan 1 per 10,780 dikali 2123 itu adalah 1850 ditambah 273. Itu bintang-bintangnya sama dengan 0,197. Terus dari T yang 0,197 bisa kalian dapat kurang lebih N kuadrat, V kuadratnya itu sama dengan 3,6. Nanti kalian bisa lihat di grafik yang ini. Kurang lebih ada di sini. Oke, terus masukkan ke rumusnya, didapatkanlah N bintangnya 6,63. Terus untuk mencari viskositas dari titanium liquidnya, tadi N bintang dikali M RT pangkat 1 per 2 per D kuadrat NO. Kalian bisa hitung, hasilnya didapatkanlah viskositas sebesar 3,83 cm². Jadi viskositas dari titanium cairnya itu adalah 3,83 cm². Seperti itu ya gambarannya. Oke. Sekarang saya akan bahas fokus ke momentum. Momentum itu merupakan perkalian dari massa dan kecepatan atau mass dikali velocity-nya. Nah, mekanisme perpindahan momentum itu ada dua, ada momentum viskos, ada konvektif viskos.
untuk lebih kebayang, kalian bisa lihat untuk konvektif momentum itu dia bergerak atau momentumnya itu ke arah alirannya. Dia kan ini arah alirannya ada ke sumbu X. Itu namanya ya, itu adalah yang terjadi di momentum konvektif. Sedangkan untuk momentum viskos itu ke arah Y gitu ya. Biasanya itu gara-gara misalnya memang gara-gara viskositasnya dia, gara-gara kekentalannya dia. Jadi dia ke arah Y gerakannya. Nah, ini untuk gambaran sedikit. Jadi tadinya kita ini apa sih sebenarnya kubus ini? Kubus ini merupakan partikel kecil dari suatu fluida. Digambarkanlah sebuah kubus, anggap aja dia kubus gitu ya. Dia bergerak ke arah X, sumbu X. Nanti akan dari sumbu X ini dia akan bertambah menjadi X tambah delta X. Y-nya di sini juga tadinya Y, dia akan berubah menjadi Y plus delta Y. Nanti bagian Z-nya juga dia akan berubah dari Z plus Z berubah menjadi Z plus delta Z. Seperti itu. Oke. Pada perpindahan momentum, kita akan bahas tentang momentum balance atau neraca momentum. Jadi neraca momentum itu bahwa laju dari momentum yang masuk ditambah laju yang momentum keluar. Mohon maaf, harusnya ini dikurangi ya. Laju momentum masuk dikurangi laju momentum yang keluar ditambah gaya-gaya yang bekerja itu sama dengan 0. Jadi jika di sini ada momentum yang masuknya tadi ada konvektif, dia yang momentum yang masuk dikurangi momentum keluar yang bagian konvektif. Ada momentum yang masuk molekular. Ini molekular juga sama seperti tadi viskos, ada yang menyebutkan viskos atau molekular, dikurangi laju momentum keluar dari momentum molekularnya ditambah gaya-gaya yang bekerja pada sistem itu sama dengan 0. Seperti itu. Nah, kita akan fokus ke momentum balansa ya untuk gambaran. Jadi, oke, di sini kita ada sumbu X ya. Di sini sumbu X. Di sini ada sumbu X. Ke atas ada sumbu Y. Dan ke sini ada sumbu Z. Oke. Nah, di sini kita lihat untuk bidang A. Di sini ya. Bidang A itu dia masuk ke bagian muka dari Y dan Z. Oke. Pada aliran ke arah X. Nah, lajunya itu atau rate-nya itu sama dengan tadi momentum konvektif itu sama dengan rho kuadrat X. Dari mana sih Bu rho kuadrat X itu? Oke, tadi saya bilang bahwa momentum itu adalah perkalian antara massa dan velocity. Sedangkan massa kita tahu bahwa massa itu sama dengan berat jenis atau densitas dikali kecepatan. Nah, akhirnya kita tahu nilai momentum itu biasanya lambangnya adalah P, itu sama dengan rho V, tadi massanya, yang massa kita ganti rho V dikali velocity-nya V. Akhirnya menghasilkan rho V kuadrat. Oke, seperti itu ya. Itu yang masuk ke daerah YZ. Terus ada lagi momentum konvektif yang meninggalkan bagian YZ nih. Kan tadi A-nya masuk, B-nya keluar nih. Nah, pada saat X itu tadi dia rumusnya ini ya. Nah, untuk yang B tadi kan dia awalnya X. Nih, di sini lihat ya. Untuk A dia awalnya X. Untuk B dia berubah menjadi X plus delta X. Oke. Nah, ini juga sama.
momentumnya atau laju momentumnya adalah rho v kuadrat x, tapi ini terhadap x plus delta x dikalikan dengan sisinya itu adalah y dan z, atau delta y dikali delta z. Oke, semoga terbayang sampai sini ya. Oke, itu untuk momentum konvektifnya. Tadi ingat bahwa tadi momentum konvektif dia yang mengikuti arah alir, jadi kalau arah alirnya ke X, jadi dia di bagian X. Oke, sekarang ke momentum viskos. Kita lihat yang bidang yang C di sini, bidang yang C. Nah, bidang yang C ini itu adalah bagian muka dari X dan Z. Oke, tadinya dia Y, terus lajunya itu adalah tau YX, Y plus delta Y, mohon maaf ini harusnya Y ya, dikali face-nya itu atau bagian mukanya itu adalah delta X dikali delta Z. Nah, itu yang masuk nih, C-nya masuk. Terus untuk yang keluarnya gimana? Untuk momentum viskos yang keluar melalui permukaan XZ, gambar D ini, itu pada Y, tadinya Y plus delta Y, ini hanya Y-nya aja, itu lajunya adalah tau YX terhadap Y dikali delta X kali delta Z. Sampai sini, semoga cukup jelas ya. Oke, tadi kan itu gambaran umum. Nah, tadi seperti yang dijanjikan di outline awal bahwa saya akan membahas tentang aliran yang bergerak di antara dua plat sejajar atau fluid flow between two flat parallel plates. Oke. Sebenarnya ini mirip seperti tadi kan, bahwa ada sumbu X di sini, ada sumbu Y di sini. Nanti awalnya X, dia akan berubah menjadi X plus delta X. Dia tadinya di sini ada Y, akan berubah menjadi Y plus delta Y. Ingat-ingat bahwa ada momentum konvektif yang arahnya itu adalah ke arah aliran, ada momentum viskos yang dia ke arah Y, itu karena kekentalannya atau karena viskositasnya. Jika kalian tadi khawatirnya lupa, kenapa sih ini digambarkan bisa kubus, bisa balok gitu. Jadi ini tuh adalah dianggap gambaran partikel terkecil dari fluidanya gitu. Jadi kenapa digambarkan ini biar kalian lebih kebayang bahwa fluida yang melewati itu dia memang melewati sumbu X, melewati sumbu Y, nanti ada lagi sumbu Z seperti itu. Biar lebih kebayang dibuatlah entah balok, entah persegi panjang, entah kubus seperti itu. Oke, kita lihat nih ya lajunya satu-satu. Kita fokus dulu ke konvektif. Oke. Nah, ke momentum konvektif. Masih ingat tadi kenapa kalau untuk momentum konvektif rho v kuadrat? Masih ingat ya bahwa momentum itu adalah mass kali velocity, di mana massa itu adalah rho dikali v. Jadi momentumnya itu adalah rho kali v atau sama dengan rho v kuadrat terhadap x. Dia permukaannya itu adalah y, jadi dikali delta y dikali delta z. Oke, sekarang yang kedua, rho v kuadrat x tambah delta x dikali delta y dikali delta z. Nah, kalau tadi dia terhadap x di sini, baru x, awalnya x. Setelah dia bergerak, ada perubahan. Awalnya tadinya berada di sini, nih dia ya, berada di sini. Karena bergerak, dia berubah menjadi seperti ini. Jadi, X plus delta X. Oke. Itu untuk momentum konvektif. Nah, sekarang kita lihat untuk momentum viskosnya nih. Momentum viskos. Seperti tadi bahwa di momentum viskos itu yang berpengaruh adalah tegangan gesernya. Nah, di sini ada tegangan geser tau YX terhadap Y, awalnya dia Y di sini, dikali permukaannya itu adalah delta X, dikali delta Z. Nah, itu yang masuk ya, enter the control volume.
Terus ada lagi momentum viskos yang meninggalkan kontrol volume. Jadi tadinya Y di sini berubah menjadi Y plus delta Y dikali delta X kali delta Z. Oke, itu untuk momentumnya. Nah, ini adalah gaya-gaya yang dianggap mempengaruhi aliran fluidanya. Itu ada tekanan yang tadinya tekanannya P terhadap X, tadinya tekanannya hanya di sini aja, terus berubah menjadi tekanan yang ada di sini, tapi tekanannya itu adalah selisih dari Px plus delta X dikali delta Y kali delta Z. Oke, semoga terbayang ya sampai sini ya. Untuk lebih detail keterangannya, kalian bisa baca di buku beberapa referensi nanti di slide terakhir atau di description box video ini. Nanti saya akan tulis referensinya agar kalian bisa baca lebih banyak, lebih fokus seperti itu. Oke, semoga cukup jelas. Nah, oke, cukup ini ya. Emang sudah rada-rada puyeng, tapi semoga kalian masih bisa mengikuti. Nah, ingat ya tadi di sini ada rho V kuadrat dY dZ, delta Y delta Z, ada rho V kuadrat dY dX. Ini ya, kita punya data ini kan ya. Oke. Nah, kita tulis ulang. Untuk gampangnya bahwa tadi kan yang masuk dikurangi yang keluar nih. Jadi rho V kuadrat masuk dikurangi rho kuadrat yang keluar. Tadi kan delta Z-nya sama ya. Terus ini tadi ada momentum viskos yang masuk ini dan yang keluar ini. Kita tuliskan lagi karena delta X delta Z-nya sama. Ini jadi tadi kan bahwa laju momentum itu laju momentum yang masuk dikurangi laju momentum keluar ditambahkan gaya-gaya yang bekerja itu sama dengan 0. Oke, saya ulangi dikit ya. Tadi ini momentum konvektif masuk, momentum konvektif keluar. Ini momentum viskos masuk, momentum viskos keluar. Ini adalah gaya yang bekerja itu sama dengan 0. Oke. Untuk awal di sini nilai V masih 0. Berarti V di sini jika 0, ini 0, berarti sisanya tinggal ini. Betul? Oke ya. Nah, kita tulis di sini toh ya X dan seterusnya sama dengan 0. Nah, ini semua kita bagi dengan delta X dikali delta Y dikali delta Z. Kita bagi ya. Ini ada delta X ada delta Z-nya. Berarti masih ada delta Y yang harus ada di pembagian. Oke, betul kan? Terus di sini ada delta Y dan delta Z. Masih ada delta X di pembagian. Oke. Nah, jadi kalian masih ingat kalkulus bahwa limit delta Y mendekati 0, limit delta X mendekati 0 terhadap delta X-nya itu akan menjadi persamaan diferensial. Ya. Oke. Terus ada tambahan sedikit bahwa biasanya min dpx per dx ini kita ubah menjadi delta P per L. Yang ini nanti biasanya kita sebut dengan agak susah tulisnya, pressure drop. Oke. Semoga terbayang ya. Jadi tadi kita sudah dapatkan kan 0 nih ya. Tadi ini diubah menjadi d to yx per dy. Ini kita ubah menjadi delta P per L. Terus kita ubah kanan kan sama dengan 0 ya. Kita ubah kanan kirinya. Dihasilkanlah d to yx per dy sama dengan delta P per L. Oke.
Semoga cukup jelas ya sampai situ. Nah, rumus yang ini agar D-nya hilang, diferensialnya hilang, kita integralkan. Nah, integral dari D atau YX per DY yang sama dengan DP per L itu akan menghasilkan D-nya hilang kan ya kalau sudah diintegralkan. Nanti D-nya bisa kalian pindahkan ke sini. Hasil dari integralnya itu adalah tau YX delta P per L. Tadi di sini kan ada DY ya. Integral dari kurang ya, harusnya di sini ada ini lagi. Jadi integral D atau YX per DY sama dengan delta P per L. D-nya pindahin ke sini. Hasil dari integral delta P per L DY itu sama dengan delta P per L Y. D jadi Y kan. Tapi kan karena integral harus ada nilai C1 nih, konstan C1. Oke, semoga cukup jelas sampai sini. Nah, nilai C1 ini jika tau YX-nya 0 dan Y-nya 0, jika tau YX-nya ini 0, ini juga Y-nya 0, nah berarti C1-nya 0 kan? Ya, C1-nya 0. Kita kembali lagi ke rumus yang ini. Ternyata kalau di awal saat YX-nya 0, Y-nya 0, C1-nya masih 0 nih, gitu kan. Akhirnya kita menghasilkan data hasil bahwa tau YX sama dengan delta P per L kali Y. Nah, sampai situ ya. Semoga cukup jelas. Nah, tadi kan di awal sudah disebutkan nih bahwa tau YX ini itu rumusnya adalah min mu dvx per dy dari hukum Newton tentang viskositas. Betul kan ya? Nah, ternyata ini sama nih. Tau YX juga, ini tau YX juga. Oke, kita berarti ini dan ini sama kan? Jadi min mu dvx per dy sama dengan delta P per L kali Y. Nah, ini kita tulis dua-duanya, kita gabung menjadi seperti ini. Oke, bayang ya? Nah, habis itu tadi kan ada dvx nih, masih ada dy-nya juga. Biar d-nya hilang atau diferensiasinya hilang, seperti biasa tadi saya bilang, kita butuh pengintegralan ya. Kita integralkan dvx-nya, terus min mu sama d-nya kita ubah ke ruas kanan. Ini dvx delta P per L, mu-nya kan ada di bagian bawah. Mu, y, d, y-nya ini pindahin ke sana. Dihasilkanlah Vx, hasil dari integral dvx sama dengan Vx min, ini mohon maaf nih, kurang min delta P per integral dari y ini adalah kan setengah y kuadrat ya. 2-nya tulis di sini, ini y kuadrat kali L kali mu, didapatkanlah C2. Nah, gimana caranya dapat C2? Nah, C2 ini dapat jika dia 0, jika Vx-nya 0, Y-nya itu adalah plus minus do. Nah, jadi kalau ini 0, berarti kita ininya adalah do, berarti kita tulis C2-nya sama dengan ini ya. C2-nya sama dengan delta P per 2ln dikali do kuadrat. Bayang ya, kita balik lagi nih. Kan udah dapet C2-nya. Kita balik lagi ke rumus yang tadi. Bahwa Vx sama dengan min delta P per 2ln Y kuadrat plus C2-nya diganti ini. Diganti delta P per 2ln do kuadrat. Terus delta P per 2L mu-nya ini kan sama. Kita tulis di depan. Terus yang positif adalah do kuadrat. Ininya kan negatif nih, min mu kuadrat. Jadilah seperti ini. Nah, kita dapat deh nilai dari kecepatan pada aliran atau fluida yang mengalir pada dua plat sejajar. Oke, terus bagaimana menentukan
kecepatan maksimumnya. Itu cukup mudah. Setelah kita dapat rumus ini, kecepatan maksimum itu didapat jika Y-nya itu sama dengan 0. Jadi kita tinggal ubah Y-nya 0. Akhirnya kita dapat kecepatan maksimum dari suatu fluida plat sejajar adalah delta P per 2 L mu do kuadrat. Oke, cukup jelas sampai sini? Oke. Nah, ini untuk gambaran dari distribusi kecepatannya ya. Seperti ini distribusinya. Ini tegangan. Ini distribusi kecepatannya bentuknya seperti ini, seperti yang tadi di awal-awal saya bilang, bahwa di tengah-tengah dia kecenderungan memang kecepatannya lebih tinggi, sedangkan yang dekat, jadi ini jika pipa vertikal, yang dekat dengan dinding, dia kecenderungan kecepatannya mendekati 0, sedangkan yang di tengah itu dia kecepatannya cukup tinggi, makanya kita sebut dia dengan Vx max. Oke, itu adalah distribusi kecepatannya. Untuk distribusi tegangan gesernya itu bisa dibilang terbalik gitu ya. Jadi bentuknya adalah seperti ini. Oke, jadi untuk tau Y max-nya dia berada di sini dan di sini. Itu rumusnya adalah delta P per L dikali do. Seperti itu. Semoga cukup jelas ya. Oke. Nah, tadi kan sudah dapat kita kecepatannya. Terus kecepatan maksimum juga kita udah dapat. Terus gimana sih caranya kita dapat kecepatan rata-rata? Kecepatan rata-rata itu kecepatan garis atas ini dikali do, dimana itu merupakan integral dari Vx dy. Tadi kan kita udah dapat tuh kecepatannya adalah delta P per 2 L mu do kuadrat T kuadrat dy. Terus kalian integralkan ini dari 0 sampai do, dapatlah hasil seperti ini. Ininya 0, dapatlah Vx do sama dengan do kuadrat, tapi kan di sini ada do nih, set, kita coret, ini juga set, tidak coret, hilang 1 menjadi 2 kuadrat. Jadi kecepatan maksimum dari fluidanya adalah delta P per 3L mu do kuadrat. Seperti itu. Oke. Nah, setelah itu ada namanya volume flow rate. Gimana sih cara nyarinya? Volume flow rate rumusnya adalah velocity rata-rata dikali section area gitu ya. Jadi di sini tadi ada volume rata-ratanya adalah Vx garis dikali 2 do kali W itu lebarnya. Nah, itu rumusnya adalah 2 kali delta P per yang tadi kita udah dapat nih. Delta P per 3L mu dikali do kuadrat dikali lagi 2 dikali do lagi kali W, jadi hasilnya adalah ini. 2 delta P per 3L mu do pangkat 3 W. Setelah volume flow rate ada namanya mass flow rate. Mass flow rate merupakan perkalian antara volume flow rate dikali densitasnya. Tadi kan udah dapet nih volume flow rate-nya. 2 kali delta P per 3L mu do pangkat 3W dikali dengan densitasnya. Di sini. Oke, didapatkanlah hasil mass flow rate-nya seperti ini. Oke, cukup jelas ya. Oke, nafas dulu nih. Oke. Tadi kan fluida yang mengalir di antara dua plat sejajar. Oke, ini lebih rumit lagi, tapi kalau kalian udah ngerti basicnya insya Allah lebih gampang. Ini adalah fluida yang mengalir pada bidang miring, istilahnya gitu ya. Jadi fluidanya mengalir miring nih dari sini nih fluidanya. Seperti tadi, ada momentum konvektif. Masih ingat kan? Momentum konvektif adalah momentum yang mengikuti arah alirnya. Dan ada momentum viskos. Dia biasanya ke arah
dinding-dinding dari pipanya itu atau ke arah Y di sini ya. Jadi di sini tetap masih ada sumbu X, ada sumbu Y di sini. Nah, karena miring dia ada yang bernilai theta. Jika kalian masih ingat di kalkulus bahwa jika kita pengen tahu nih garis yang ini itu adalah G cos theta. Betul ya kalau kalian masih ingat. Kalau misalnya kalian cari yang ini, itu G sin theta. Nanti kalian bisa pelajari lagi lah di kalkulus itu lebih detailnya ya. Oke, jadi biar nggak bingung kenapa tiba-tiba ada G cos theta gitu kan. Karena kita dengan theta yang di sini, kita nyari garis yang ini nih. Fluida yang di daerah sini nih. Kalau yang dicari adalah misalnya seperti di daerah sini, yaitu memang hasilnya adalah sin. Untuk rumus gaya F itu adalah massa dari fluida dikali G cos theta. Ya. Tadi sudah bilang kenapa G cos theta? Oke, karena dia di bidang miring yang sebelah sini. Oke. Dimana massa itu adalah densitas kali volume, rho kali V. Oke. Nah, rho kali V kali G cos theta. Nah, ini G cos theta-nya kita tetap tulis, densitasnya kita tulis rho. Untuk volumenya itu karena dia ada di sumbu X, delta X, ada sumbu delta Y, dan delta Z, seperti itu. Oke. Pada neraca balance untuk bidang miring ini, masih ingat ya, bahwa di momentum viskos itu ada yang berpengaruhnya adalah tegangan gesernya. Nah, dia ke arah mana? Di Y kan, dia terhadap Y yang berubah dikalikan dengan delta Z dan delta X. Nah, F ini kenapa tadi dicari di pertama itu untuk menentukan gaya-gaya yang berpengaruh pada fluidanya itu. Nah, gaya-gayanya itu adalah rho G cos theta, delta X, delta Y, delta Z. Itu sama dengan 0. Ya, jadi kenapa ujuk-ujuk ada muncul ini? Tadi kan saya sudah jelaskan ini adalah momentum balance atau neraca momentum. Oke. Nah, seperti tadi, ini kita bagi semua nih dengan delta X, delta Y, delta Z, atau biar kalian nggak bingung bisa diganti maksudnya dengan 1 per delta X dikali delta Y. Mohon maaf ya agak jelek soalnya saya pakai mousepad jadi susah ini ya. Delta Z, delta ya, delta. Oke. Ini kan delta Z di sini, hilang delta X di sini. Berarti masih ada sisa delta Y ya. Jadi toh di sisa delta Y. Terus ini untuk rho G cos theta-nya dikalikan 1 per atau dibagi dengan delta X, delta Y, delta Z. Sisanya adalah rho G cos theta. Oke. Nah, biar cepat tadi ya, ini di bukunya seperti itu langsung. Jika kalian ingat yang tadi tentang limit ya. Nah, untuk rumus ini, jika kita dapatkan ini dan kita limitkan, itu akan didapatkan diferensiasi dari diferensiasinya ya. Nah, dapatlah ini diferensial dari d tau Yx per dy itu tadi sama dengan rho G cos theta. Integral dari 0 sampai Y. dy-nya kita pindahin ke sini. Jadi dy terus diintegralkan juga. Bayang ya, jadi d-nya hilang, jadi sisanya adalah tau Yx sama dengan rho G cos theta Y dy. Hasilnya adalah Y plus C1. Seperti tadi C1-nya harus dihitung nih. Tapi C1 ini berada jika tau X-nya sama dengan 0. Jadi nanti tau X sama dengan 0, maaf ada yang kurang.
Y juga sama dengan 0. Nah, jadi dapatkanlah C1-nya 0. Mohon maaf. Ternyata tidak ya. Ini Y-nya nggak 0. Sebentar. Jadi syaratnya itu adalah toy X-nya 0, C1-nya 0. Ya. Nanti akan didapatkan toy X-nya itu sama dengan rho G cos theta Y. Nah, di mana balik lagi ke awal bahwa toy X itu hukum Newton viskositas, masih ingat? Min mu dvx per dy. Ya. Jadi ini kita persamakan dengan ini. Ya. Terus dvx-nya kita pindah ke sini. Ini kurang Y ya, cos theta Y dy. Maaf. Ini juga cos theta Y dy. Rho G cos theta Y dy-nya pindahin ke situ. Min mu-nya dipindahin ke bawah. Kita integralkan dua-duanya. Didapatkanlah Vx sama dengan min rho G cos theta. Integral dari Y dy adalah setengah Y kuadrat. Dibagi mu ini. Ya. Plus C2. Nah, C2 jika V-nya itu sama dengan 0, jika ini 0, terus Y-nya adalah do, berarti seperti tadi C2-nya ini adalah rho G cos theta per 2 mu do kuadrat. Nah, akhirnya kita dapatkanlah rumus Vx. Nah, ini kan rumus Vx-nya nih. Tapi kita belum tahu tadi C2-nya berapa. Sekarang udah tahu nih, C2-nya rho G cos theta 2 mu do kuadrat. Kita ubah Vx-nya balik lagi ke sini. Bahwa Vx sama dengan rho G cos theta per 2 mu. Tadi do kuadratnya positif kan ya, positif. Sedangkan di sini ada min Y kuadrat. Jadi min Y kuadrat. Di sini adalah kecepatannya. Nah, terus bagaimana tadi untuk kecepatan maksimum? Kecepatan maksimum terjadi ketika Y sama dengan 0. Jadi rumusnya adalah rho G cos theta per 2 mu do kuadrat. Mohon maaf nih, ini ada yang salah ya, yang sebelah sini. Seperti itu. Oke, mau kebayang ya? Nah, tadi ini adalah distribusi dari kecepatannya. Di sini ada Vmax-nya. Oke, di sini ada Tmax-nya. Jaraknya adalah do di sini. Oke. Nah, tadi juga ada kecepatan rata-rata. Tadi kan seperti di plat sejajar juga sama, kecepatan rata-rata itu sama dengan rumusnya. Kan tadi kalau yang tadi dia nulisnya di sini ya. Vx kali do, ini do-nya dipindahin jadi 1 per do. Untuk mencari velocity rata-rata adalah hasil dari integral Vx dy. Terus dicari tadi bahwa Vx-nya itu adalah rho G cos theta per 2 mu do kuadrat Y min Y pangkat 3 per Y. Kalian ingat-ingat lah pokoknya rumus integral. Kurang lebih akan dapatkan ini. Nah, dan dapatkanlah bahwa velocity rata-ratanya rho G cos theta per 3 mu do kuadrat. Untuk volume flow rate tadi seperti yang dijelaskan bahwa volume flow rate itu adalah velocity rata-rata, average velocity dikali dikali cross section area. Jadi dikali areanya gitu. Ini areanya adalah do dikali W. Jadi rumus volume flow rate-nya adalah rho G cos theta per 3 mu do kuadrat do kali W. Oke.
Terus ada mass flow rate, di mana mass flow rate rumusnya adalah volume flow rate dikali densitas ya, betul. Jadi ini kita dapatkan tadi kan udah ada densitas nih, kali densitas lagi, jadi densitas kuadrat atau rho kuadrat kali G cos theta, ini do kuadrat kali do lagi, jadi do pangkat 3 dikali W per 3 mu. Oke, semoga terbayang ya sampai sini ya. Nah, ini ada contoh slag dipindahkan katanya melalui launder, jadi dia dimiringkan. Jadi dari reverberator furnace ke settling furnace. Hitung mass flow rate-nya dengan lebarnya itu 1 meter yang alirannya itu laminer. Hitung hubungan antara Vx, do, cos theta. Datanya densitas slagnya 2627, viskositasnya adalah 0,31 PAS. Ini adalah W-nya 1 meter tadi, jaraknya 1 meter. Nah, anggap laminar flow itu rumusnya RE tadi adalah 4 kali, ini khusus untuk kecepatan rata-ratanya ya. Rumusnya adalah 4 kali Vx rata-rata do kali rho per mu. Itu rumusnya harus kurang dari 25. Tadi mass flow rate-nya rumusnya adalah ini. Terus kalau untuk mencari ini, itu kan berarti sama dengan M per W kali rho. Nah, kalian coba paus dulu, kalian coba-coba coret-coret. Setelah ini slide-nya kan akan dibahas. Apakah sama hasilnya dengan punya kalian atau enggak. Oke, sudah dikerjakan? Nah, kurang lebih seperti ini. Kalian pertama cari RE-nya dulu tadi. Nah, kenapa diubah jadi M? Kalian bisa dilihat di sini. Nih, Vx do rho-nya itu diubah menjadi M per W kali rho. Kalian bisa mundurin lagi aja nanti biar nggak bingung. Didapatkanlah M-nya, mass flow rate-nya itu sama dengan 1,94 kg per second. Dan balik lagi, jangan lupa, betul kayak gini ya, satuan. Jadi biar kalian tahu di akhir satuannya seperti apa. Nah, terus kalian cari Vx do-nya, hitung hasilnya seperti ini, dapat M-nya seperti ini, terus dicari cos theta 2 pangkat 3 seperti ini. Nah, nanti didapatkan Vx untuk sudut misalnya 45 derajat Celcius. Nah, pada saat do-nya adalah 0,003, nilainya adalah seperti ini. Untuk lebih detailnya kalian bisa baca di buku Gaskell. Ini saya ambil di buku Gaskell. Oke, semoga cukup kebayang ya. Nah, setelah itu ada aliran fluida pada silinder vertikal. Oke, kita tarik nafas dulu gitu ya biar kalian lebih fokus. Balik lagi di neraca momentum, ada konvektif momentum masuk, ada konvektif momentum keluar, ada viskos momentum masuk, ada viskos momentum keluar. Nah, tadi kan yang berpengaruh adalah sumbu X dan Y. Kalau untuk silinder ini yang berpengaruh adalah jari-jarinya. Jadi nanti di sini ada R kecil dan delta R. Oke, baik lagi seperti tadi, ingat bahwa untuk momentum konvektif ya, masih ingat bahwa untuk momentum adalah rho V kuadrat rumusnya. Tadi ini rho V kuadrat masuk dikurangi rho kuadrat keluar. Nah, ini adalah luas dari ini ya, lingkaran. Jadi dia pakainya 2 PR, tapi dikali dia terhadap apa? Terhadap delta R. Seperti itu. Ini untuk momentum konvektif. Ini untuk momentum viskos yang berpengaruh. Masih ingat itu adalah
to-nya ya. Nah, tadi ada momentum konvektif, momentum viskos. Setelah itu adalah gaya-gaya yang berpengaruh pada sistem. Apa yang berpengaruh pada sistem? Tadi ada tekanan, itu sama dengan 0. Oke. Ya. Jadi jika kecepatannya itu sama dengan 0, seperti tadi, jika kecepatannya adalah awalnya adalah 0, kita akan dapat to RZR, jadi sisanya adalah ini, ditambah ini, dan ini. Seperti tadi, semuanya dibagi dengan 2pi kali delta R kali delta Z. Akan didapatkanlah hasil akhirnya seperti ini. Balik lagi kayak tadi, jika menggunakan limit, itu akan menjadi diferensial. Jadi hasil ini menjadi diferensial R to RZDR, ini menjadi diferensial dP per dZR, ini tetap ya rho GR itu sama dengan 0. Ya, itu momentum balance-nya. Oke. Nah, masih ingat bahwa min dP per dZ ini bisa diubah menjadi delta P per L. Jadi diubah dr to zdr-nya menjadi delta P per L ditambah rho G, kan ada R nih, dua-duanya nih di sini. R-nya dikeluarin dikali R. Oke. Nah, biar hilang D-nya, kita integralkan. Integral dari R to RZ. DR-nya kita pindahin ke sini. Kita integralkan. Ininya juga. Akhirnya nanti D-nya hilang. Jadi R to RZ. Delta P per L plus rho G. Integral dari RDR adalah setengah R kuadrat plus C1. Oke. Nah, jika TRZ-nya adalah 0, R-nya juga 0, C1-nya maka sama dengan 0. Nah, berarti kita dapatkan kalau R-nya 0 ini, jika kita dapatkan C1-nya sama dengan 0, anggap ini 0 ya, berarti kan nggak ada nih. Nah, ini kan berarti hasilnya akhirnya adalah ini. Nah, R-nya kita bisa hilangkan 1 di sini, terus 1. Ini juga hilang. Hasil akhirnya adalah to RZ delta P per L plus rho G R per 2. Balik lagi bahwa to RZ itu, hukum Newton tentang viskositas, rumusnya adalah ini. Nah, terus kita integralkan, dvz-nya kita keluarkan, sama dengan min to RZ per mu dr. Ini juga nanti kita integralkan. Ya. Nah, didapatkanlah hasil VZ sama dengan tadi min to RZ-nya kita ubah menjadi delta P per L plus rho G R per 2 mu kali dr. Jadi kan ini tadi rumusnya ini nih. Si to RZ-nya kita ubah menjadi ini. Kita ubah, dapatlah hasil akhirnya adalah VZ min delta P per L rho G. Hasil integralnya adalah R kuadrat per 4 mu plus C2. Ya. Nah, C2 kita dapat jika VZ sama dengan 0. Nah, jika ini 0. Dan jika R kecilnya ini adalah R besar. Berarti C2-nya adalah delta P per L plus rho G. R kecilnya kita ubah menjadi R kuadrat. Kebayang nggak ya?
Jadi ininya 0. C2-nya kita pindahkan lah ke ruas ini. Jadi minus, tapi minusnya kan sama-sama minus hilang, jadi positif gitu ya. Tapi C2 ini dia akan berubah jadi dari 0 sampai R besar. Jadi berubah jadi R kuadrat. Nah, akhirnya kita akan dapat kecepatan sama dengan, tadi kan kecepatan rumusnya adalah ini ya. Ini ya. Nah, C kuadratnya adalah ini, jadi Pz sama dengan delta P per L plus rho G R kuadrat kan positif tuh. Seperti tadi, mirip-mirip seperti tadi yang dua pas sejajar dan pada bidang miring. Ini min R kecil kuadrat per 4 mu. Jadi inilah adalah velocity dari aliran yang mengalir pada vertikal silinder. Nah, distribusinya seperti ini. Jadi mirip sebenarnya yang tadi yang dua plas sejajar, tapi kalau dua plas sejajar itu yang melalir itu tidak ada jari-jarinya. Kalau ini jadi distribusinya kurang lebih seperti ini, tapi mirip seperti tadi bahwa kecepatan maksimumnya ada di sini, terus tegangan gesernya maksimumnya ada di sini. Ini untuk, nah terus ini untuk kecepatan rata-rata ya, untuk kecepatan rata-rata distribusinya seperti ini. Oke, seperti tadi juga sudah dapat tuh kita kan persamaan kecepatannya. Terus berapa sih kecepatan maksimumnya? Nah, dia terjadi, ini bukan Y harusnya ya, R kecil. Maaf, saya masih ke bawah-bawah. Yang tadi, ini harusnya R kecil. R sama dengan 0. Jadi, rumus akhirnya ini kan, kecepatannya. R kecilnya kita ubah 0, menjadi kecepatan maksimumnya adalah tadi. Delta P per L plus rho G, R kuadrat besar per 4 mu. Oke. Nafas dulu ya, semoga kalian masih terbayang. Jadi boleh sambil coret-coret biar lebih jelas. Terus kalau misalkan penjelasan saya masih ada yang kurang dimengerti, kalian bisa sambil juga buka referensi ya. Nanti akan saya tuliskan di description box sama di slide terakhir. Oke, sekarang untuk mencari rata-rata velocity-nya untuk di silinder ini rumusnya adalah Vz, tadi Vz rata-rata kali Pi R kuadrat ya. Jadi luas alasnya, kalau tadi kan hanya jaraknya aja, kita dikali jaraknya aja. Kalau ini karena bentuknya adalah dia silinder, jadi dikalinya adalah Pi R kuadrat. Oke. Kita 2 kali integral kan nih ya. Oke, kita pelan-pelan nih. Oke, untuk integral pertama, balik lagi tadi Vz-nya kita ubah menjadi delta P per L, balik lagi ya, ini Vz ini, kalian terus ulang di sini, dr, rdn. Nah, untuk integral pertama, kita integral dulu dθ-nya. Nah, hasilnya adalah theta 0 sampai 2pi, hasilnya adalah 2pi, langsung dikeluarkan. Sekarang untuk integral yang kedua kita fokus di R-nya, di jari-jarinya. Nah, oke. Hasil RDR itu adalah hasil integralnya adalah setengah kali R kuadrat. Nah, nanti R kuadrat ketemu, ini dikalikan jadi R besar kuadrat, R kecil kuadrat, ini R kuadrat dikali R kecil kuadrat, jadi R pangkat 4. Nah, hasil akhirnya seperti ini. Dari 0 sampai R. Kebayang ya? Oke, pokoknya kalian ingat-ingat lagi tentang tentang cara menghitung integral, cara mengoperasikan integral, insya Allah pasti lebih mudah. Ya. Hasil akhirnya adalah 2pi delta P per L plus rho G, ini dikeluarkan. Nanti jadi R pangkat 4 per 16 kali mu. Ingat ya, ini masih ada Pi R kuadrat. Untuk mencari Pi rata-ratanya, Pi-nya kita bisa coret,
2-nya kita 2/16 nya kita ganti 8, R kuadratnya ini ada R pangkat 4, sisanya berarti di sini adalah R pangkat 2 ya. Jadi ini dibagi ya. Hasil yang ini dibagi dengan ini. Biar dapat hanya kecepatannya aja. Jadi kita dapat kecepatan rata-rata untuk fluida yang mengalir pada silinder vertikal adalah ini. Delta P per L plus rho G R kuadrat per 8 mu. Nah, seperti tadi lagi, bagaimana sih kita menghitung volume flow rate-nya? Tadi volume flow rate adalah V atau kecepatan rata-rata dikali pi R kuadrat. Ya. Nah, P-nya dikeluarin. PZ-nya tadi kita tulis delta P per L plus rho G R pangkat 4 per ini kan tadi R kuadrat ya, dikali ini R kuadrat lagi. Jadi R pangkat 4 per 8 mu. Ya. Terus mass flow rate rumusnya adalah volume flow rate kita densitas. Udah, ini deh tinggal dikali yang ini dikalikan dengan densitasnya. Oke, cukup jelas. Semoga tidak puyeng ya, karena memang rumusnya banyak, tapi sebenarnya konsepnya sebenarnya sama. Kalian ingat tentang momentum konvektif, kalian ingat tentang momentum viskos, kalian ingat tentang neraca momentum yang masuk dan keluar dan gaya-gaya yang bekerja. Nanti di situ kalian integralkan, habis kalian integralkan nanti kalian sederhanakan, akhirnya dapat deh kecepatan maksimum, kecepatan rata-rata, volume flow rate, dan mass flow rate. Kurang lebih konsepnya seperti itu. Nanti kalian bisa ulang-ulang agar lebih mengerti. Oke, ini bisa coba untuk agak refreshing dikit lah ya. Dari tadi kan rumus terus, biar lebih terbayang. Coba kalian dicoba-coba. Jadi ada data nih di sini, viskositasnya ada air, minyak, sama udara, densitasnya datanya seperti itu, diameter tubnya 0,08 pada temperatur 25 derajat Celcius. Hitunglah rata-rata kecepatan dari masing-masing fluidanya, gampang nih ya. Jadi asumsikan juga dia laminar flow dan rumusnya itu adalah Vx rata-rata D kali rho per mu. Oke, kalian coba-coba dulu ya, boleh di pause dulu. Oke, jika sudah, nah ini tadi kan RE sebenarnya 2100 tuh karena dia dianggap laminar. Nah, terus jika kita dapat berarti Vx-nya itu yang dicari sama dengan mu per dp. Ini lebih gampang, mu per d kali rho. Lebih gampang sebenarnya karena datanya sudah ada semua ya, 2100 tadi tinggal dikalikan viskositasnya sudah ada, d diameternya sudah ada, dan ingat jangan lupa ya tentang satuan, oke? Terus densitasnya juga sudah ada. Udah, dapatkanlah kecepatan dari masing-masing fluidanya. Oke. Jadi bisa kita lihat ternyata kecepatan untuk oli itu lebih tinggi dibandingkan dengan air. Maaf. Iya betul ya, kecepatan rata-ratanya dengan diameter yang sama, dengan viskositas, tapi viskositas berbeda ya, dengan viskositas tertentu di dalam diameter silinder yang diameternya sama menghasilkan kecepatan yang berbeda, seperti itu. Oke, ini kita lanjut nih bahasan tentang aliran yang melewati bola bejal atau solid sphere. Oke. Aduh Bu, yang tadi aja masih bingung ya, ini sekarang ini lagi. Ya nggak apa-apa, tapi kalau konsepnya kalian mengerti, insya Allah ini ya akan mudah gitu, dan itu nggak perlu nggak perlu dihafal. Kalau kalian sudah paham, itu insya Allah nggak perlu diingat-ingat rumusnya juga, kalian akan cara-cara sendiri nanti ketemu sendiri seperti itu. Oke, gambarannya seperti ini ya. Jadi kebayangkan biar ininya misalnya kalian mencelupkan kelereng ke air gitu kan. Jadi nanti ada tegangan normal atau tekanan normal, di situ ada tegangan geser tangensial gitu kan yang terjadi. Nanti kita akan cari juga gaya total yang bekerja pada bola bejal. Oke. Ada tekanan normal, rumusnya itu sama dengan P
awal min rho GZ min 3/2 mu V infinitif per R cos theta. Oke. Pertama, kita cari Fn-nya. Fn itu adalah normal force atau gaya normal, di mana rumusnya adalah integral dari areanya min P cos theta kali dA. Oke. Terus di mana dA itu rumusnya adalah R kuadrat sin theta d theta dP. Ya. Nah, seperti tadi biar D-nya hilang, kita integralkan. Terus kita cari luas permukaan dari silinder itu adalah 4πr kuadrat. Nah, nanti sin theta diintegralkan jadi cos. Nanti kalian bisa cari ingat-ingat lagi ya tentang integral sin cos ya. Didapatkanlah ini. Oke, sudah situ dulu ya. Selanjutnya kita masuk nih ke rumus Fn tadi, ke gaya normal tadi yang di sini. Kita integralkan 2 kali mirip yang sebelumnya, di mana rumus P ini ya, yang tadi dituliskan pada gaya normal, itu kita ubah menjadi ini. P0 rego Z, karena Z-nya itu adalah dia jari-jari, jadi kita ubah menjadi R. Oke, jadi min P0, min kali min plus rho GR kali cos theta, tadi Z-nya kita ubah jadi R, plus, karena dia min ya, plus 3/2 mu V infinitif per R cos theta. Oke, terus dikali, tadi kan sudah ini ya, dA-nya itu udah kita ubah nih ya. Ya, kita ubah R kuadrat sin theta d theta dP. Oke, sampai situ ya. Semoga cukup jelas. Oke, lanjut dulu. Oke. Kita integralkan masing-masing untuk cos theta sin theta d theta itu hasil integralnya adalah setengah sin kuadrat theta 0 sampai pi. Itu sama dengan 0. Oke. Untuk cos kuadrat theta sin theta d theta itu sama dengan integral dari ini adalah min 1/3 cos pangkat 3 theta itu sama dengan 2/3. Akhirnya kita dapat tegangan atau gaya normalnya itu sama dengan hasil dari integral tadi itu sama dengan 4/3 R pangkat 3 rho G plus 2pi mu R V infinitif. Ya. Nah, terus tadi kayaknya juga sudah dituliskan di sebelumnya. Nah, bahwa tegangan geser tangensial itu sama 3/2 mu V infinitif per R sin theta. Ini di sini ya. Oke. Terus sekarang kita cari gaya tangensialnya. Nah, tadi kan yang di sini kan adalah gaya normal ya, gaya normal. Jadi ada dua gaya yang berpengaruh pada aliran yang mengalir pada bola padat atau bola bejal gitu. Ada tekanan normal dan ada tegangan geser tangensial. Tadi tegangan normal kita sudah dapat rumusnya adalah 4/3 PR pangkat 3 rho G plus 2 PR infinitif. Nah, untuk udah selesai yang Fn ya, kita pisahin. Sekarang kita menghitung yang tangensialnya. Tangensial itu berpengaruhnya adalah tegangan geser dari bolanya itu. Rumusnya adalah 3/2 mu V infinitif per R sin theta.
rumusnya adalah 0 sampai 2pi, 0pi, to ini to r theta, kita ubah jadi ini, sin theta r kuadrat. Nah, ini balik lagi ke ini ya. Kalau tadi tegangan normal ini, kalau tangensial hanya ini aja, sin theta r kuadrat, sin theta d theta d pi. Terus sin pangkat 3 theta itu hasil integralnya, nanti dimasukin pi-nya ke sini, hasilnya adalah 4/3. Akhirnya didapatkanlah friksi dari tegangan tangensial Ft-nya itu pada bola padat itu sama dengan 4pi mu r v infinitif. Oke. Terus untuk total force, tekanan total yang berpengaruh pada bola pejal yang melewati fluida itu adalah Fn per Ft. Jadi tadi udah dapat kita Fn-nya adalah 4/3 pi r pangkat 3 rho g plus ini, Ft-nya ini. Akhirnya kita dapat F atau gaya total yang berpengaruh pada bola padat itu adalah ini, 4/3 pi r pangkat 3 rho g plus 6pi mu r infinitif. Nah, terus jika ada dua densitas, ada densitas solid dan ada densitas fluida, itu densitas fluidnya 4/3 pi r pangkat 3 solid itu akan sama dengan 4/3 pi r pangkat 3 rho g plus 6pi mu r v t. Jadi rumus akhirnya adalah 4/3 pi r pangkat 3 rho solid atau densitas solid dikurangi densitas fluida dikali gravitasi sama dengan 6pi mu r kali Vt. Oke, itu adalah aliran yang melewati bola padat. Nah, ini contoh, coba bisa kalian kerjakan. Jadi di situ ada baja cair yang ditambahkan dengan aluminium, solid alumina berbentuk bola seperti kelereng lah mungkin gitu ya. Small spheres nih, bolanya bola kecil. Hitung ukuran terkecil dari bolanya itu yang dapat mengapung di permukaan dengan kedalaman kurang lebih 1,5 meter pada waktu 20 menit. Bajanya, densitas bajanya 7.160 kg per meter pangkat 3. Densitas aluminanya 3980. Terus ini viskositas steelnya seperti ini. Nah, coba kalian hitung ukuran terkecil dari bola aluminanya selama 20 menit. Boleh kalian pause dulu, kalian coba-coba. Oke, sudah coba dikerjakan. Nah, ini bahasannya. Jadi kan tadi dia selama ini ya, dari untuk mengetahui kecepatannya, kita bisa cari dari ada waktu di situ, terus ada kedalaman. Jadi tadi kedalamannya adalah 1,5 meter, waktunya adalah 20 menit. Kita ubah ke second, jadi dia dikali dengan 60. Kita dapatkan kecepatannya adalah 1,2 kali 10⁻³ meter per second. Oke. Untuk mencari ukuran terkecil, kita cari diameternya menggunakan rumus ini ya. 9 mu Vt per 2 rho S rho min rho S kali G. Didapatkanlah R-nya sama dengan ini, terus itu kan R kuadrat, diakarkan, jadi 3,32 kali 10 pangkat min 5, hasilnya seperti ini. Terus dihitung tuh Reynolds number-nya. Nah, R-nya udah dapat, Vt-nya ada tadi 1,2, terus mu Reynolds number-nya adalah 0,1. Jadi tadi kan yang ditanyakan adalah ukuran terkecil. Jadi ukuran terkecil kurang lebih selama 20 menit itu dengan data yang diberikan adalah 3,32 kali 10 pangkat min 5 meter.
Oh, berarti sangat kecil ya. Ini kalau diinikan mikron berarti sekitar 33,2 mikrometer. Oke, itu contoh fluida yang mengalir pada bola padat. Nah, jadi ini jika disimpulkan tentang tadi kan ada pelat sejajar, ada bidang miring, ada silinder vertikal. Tapi untuk yang bola padat kan agak berbeda, jadi tidak ada di tabel ini. Jadi yang berpengaruh adalah tegangan geser, min, mu, kecepatan berjarak kali viskositas. Terus yang berpengaruh di sini adalah data P per L kali Y. Terus kan tadi kita dapat tuh kecepatannya, kecepatan maksimumnya. Jadi kalau kita iniin bahwa kecepatan rata-rata sama dengan 2/3-nya dari kecepatan maksimum. Terus tadi yang berpengaruh di sini adalah rho G cos theta Y. Dapatnya dari mana? Tadi kan balik lagi bahwa ingat momentum balance, ingat momentum konvektif mana, momentum viskos, mana yang masuk, mana yang keluar, dan gaya-gaya yang berpengaruh di situ. Terus tadi kita dapat kecepatannya, kecepatan rata-rata, kecepatan maksimum, ini juga sama, kita dapat kecepatannya, kecepatan rata-rata, dan kecepatan maksimum. Oke, untuk materi sampai situ, semoga cukup jelas. Kalau memang kurang jelas bisa kalian ulang-ulang, atau biar lebih detail lagi penjelasannya, kalian bisa baca di referensi-referensi yang saya pakai. Nah, ini referensi-referensi yang saya pakai, bisa kalian cari dan ini ya, dipelajari gitu. Oke. Untuk review dan untuk biar lebih detail, jelas, ini ada 4 soal. Nanti saya share ininya soalnya. Ada 4 soal tentang perpindahan momentum. Kalian bisa hitung untuk kalian pelajari agar biar pemahamannya lebih ini ya, lebih paham gitu tentang perpindahan momentum. Ini referensi yang saya pakai. Oke, baiklah, terima kasih. Materi yang kali ini cukup panjang, tapi semoga kalian cukup detail dan memahami apa yang saya sampaikan. Sekali lagi, jika ada yang masih kurang jelas, bisa ditanyakan langsung saat perkuliahan berlangsung, atau kalian cari di referensi dan bisa diulang-ulang. Ini videonya di sini, seperti itu. Tapi kalau sudah cukup jelas, kan ada beberapa latihan soal. Sebaiknya memang di pause, coba kalian kerjakan, terus disamakan dengan jawaban yang saya tampilkan, apakah sudah benar apa tidak. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.